Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face Virus. Kali ini saya akan mereview penggantian dari regulator fuel pump di Yamaha Aerox saya. Dan sebelumnya kalian udah lihat ya video saya tentang penggantian dari regulator ini, dimana gejala awalnya itu motor saya itu berebet dan ngempos, terus juga knalpot nembak-nembak. Awalnya saya kira kerusakan ada di rotaknya. Cuman setelah penggantian rotak dan saya ukur tekanan fuel pump ternyata tetap aja sama. Udah ganti IC-nya, ganti filter fuel pump sama juga. Namun setelah ganti si regulator ini, ternyata tekanan fuel pump kembali seperti normal. Terus bagaimana review setelah penggantian dari regulator ini guys? Pada awalnya ya, motor saya itu masih menggunakan open looper ya guys. Kita buka dulu. Nah, saya masih pakai open looper karena knalpot saya sudah pakai AHM. Kalau nggak pakai open looper ini, motor saya udah pasti nembak-nembak. Makanya saya tambahin open looper nih. Cuman pada saat saya setelah ganti regulator ini dan motor saya coba, malah nggak enak ya guys tarikan motor itu. Terasa banget seperti settingan motor terlalu basah. Dari settingan yang awalnya itu boros ya, si open looper ini saya setting sampai ke settingan paling irit. Tetap aja tarikan motor kurang bertenaga. Walaupun gejala berebet ngemposnya itu udah hilang, tetap aja terasa bensin itu terlalu banyak atau settingan motor terlalu basah. Akhirnya saya coba lepas si open loopernya dan sensor O2 saya pasang kembali seperti semula, alias open looper ini saya nonaktifkan. Dan perbedaannya, motor itu jadi nggak nembak-nembak lagi ya guys. Padahal sebelumnya tanpa open looper itu udah dijamin nembak-nembak. Dan settingannya pun harus di settingan boros. Terus untuk masalah konsumsi bahan bakar, dia jauh lebih irit ya guys. Kita lihat nih yang sekarang konsumsinya berapa ya. Kalau kemarin sempat di angka 44,9 ya. Pada saat sehari setelah pengujian. Nah ini ada di angka sekarang 41,9 km per liter. Padahal sebelumnya dengan atau tanpa open looper dia boros banget, berada di bawah 40 ya. Malah lebih ekstrim lagi, normal-normalnya paling 33,3 atau paling banter itu cuman sampai angka 38 km per liter. Itu pun keadaan jalannya lancar ya guys. Namun itu jarang banget terjadi ya guys. Dapat konsumsi bahan bakarnya yang irit. Nah, setelah ganti si regulator ini, terdapat peningkatan dari tenaga tentunya dan konsumsi bahan bakar lebih irit. Dengan catatan ini udah lepas open looper dan knalpot AHM. Kalau spek motor kalian kalau sering nonton video saya udah tahu ya. Throttle body saya udah pakai remeran 32 dan udah porting polish. Terus filter udara saya pakai yang dari Uma Racing ya, pakai filter busa. Udah pasti konsumsi bahan bakar biasanya jauh lebih boros. Cuman ada perbedaan sangat jauh setelah ganti regulator ini. Konsumsi bahan bakar saya ini ada di angka 41,9 sekarang, walaupun kemarin sempat di angka 44,9 ya. Tergantung kondisi jalannya juga sih ya. Kalau lagi benar-benar lancar ya cukup irit juga ya. Sampai di angka 44,9. Ini seperti motor baru. Konsumsi bahan bakarnya jauh lebih irit. Kemudian karena penasaran saya coba lagi knalpot R25 ya. Cuman kalau di knalpot R25 tenaga motor itu terasa kurang. Bahkan konsumsi bahan bakar pun cuman ada di sekitar 40 km per liter ya. Ada beda jauh dari konsumsi bahan bakar setelah menggunakan AHM. Walaupun bedanya cuman di 3 km doang ya. Tapi untuk hasil segini buat saya cukup luar biasa ya guys. Karena saya merasakan angka segini nih, di angka 40-an ke atas, hanya pada saat motor usianya 1-2 tahun dan masih full standaran
throttle body masih standaran, bloom raimer dan filter udara pun masih standaran. Cuman setelah banyak modifikasian ini dan itu, termasuk ganti tangki yang 8 liter pun, konsumsi bahan bakar yang tercatat di speedometer nggak pernah sampai di angka 40-an. Tapi setelah penggantian dari regulator ini, konsumsi bahan bakar jauh lebih irit. Bahkan saya nggak membutuhkan lagi yang namanya open looper ya guys. Open looper udah saya nonaktifkan karena memang knalpot jadi nggak nembak-nembak ya. Kayaknya sih setelah penggantian regulator ini, tekanan fuel pump itu udah normal lagi, sehingga pasokan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu sudah tercukupi. Makanya open looper udah diistirahatin. Karena seperti yang kalian tahu sendiri ya, fungsi dari open looper itu untuk menambah atau memboroskan bahan bakar biar pada saat kita ganti knalpot racing nggak nembak-nembak. Ternyata dengan penggantian ini pun cukup ya guys. Oh iya guys, ternyata setelah saya coba-coba ya, perhitungan dari tekanan fuel pump normal dari Yamaha Aerox itu normalnya ada di 47 PSI. Itu dalam keadaan motor engine on ya. Kalau engine off tetap sama di angka 45,5 lah. Jadi yang kemarin saya kira tekanan fuel pumpnya di angka 42 PSI ternyata salah. Setelah saya melakukan pengujian beberapa kali, ternyata memang didapatnya di angka 45,5 keadaan engine off atau cuman baru di kontak gini doang. Dan sedangkan kalau engine on, dia berada di angka 47 PSI. Jadi sangat berguna banget ya guys setelah penggantian dari regulator ini. Peningkatan konsumsi bahan bakar jauh lebih meningkat, keiritannya buat tenaga pun lebih enak tanpa harus mengeluarkan biaya banyak untuk ganti satu set fuel pumpnya. Nah, jadi buat kalian yang mengalami masalah seperti saya, gejala awalnya motor berebat terus ngempos, ada baiknya kalian coba ganti regulatornya. Nanti mungkin linknya saya kasih di deskripsi ya, karena memang kalau regulator ini terpasangnya satu set di dalam fuel pump, dan untuk dari Yamaha sendiri nggak mengeluarkan atau nggak menjual satuan dari regulator ini. Oke guys, segitu dulu review kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua.